Halo, selamat pagi. Hari ini kita mau bikin video review ya tentang pemasangan charging pile milik Wuling. Kita mau bahas realisasinya sama apa sih pesan-pesannya ke depan supaya pemasangannya maksimal. Oke, jadi ada 3 bagian ya, mungkin 4 jatuhnya ya sama yang di bawah. 3 bagian yang mau kita pasang dari charger ini. Pertama adalah KWH meter, kemudian MCB box, kemudian ketiga chargernya sendiri. Nah, karena yang ini sebetulnya colokan punya tipe 2 ya kalau saya lihat di online. Nah, karena nggak bisa pakai yang itu, digantilah dengan model yang itu ya guys ya. Jadi kalau kita bilang sih ada 4. Nah, pertama pemasangan KWH. Kemarin sih adanya di situ tuh. Kemudian diturunkan ke bawah lagi. Kenapa ini harus turun? Ya, supaya bisa dijangkau oleh tangan. Jadi siapa aja sih yang pakai mobil di rumah ya, mobil Wuling RIP-nya, nah pakai standar tangannya aja, jangan pakai standarnya Pitra Eri misalnya. Jangan, Pitra Eri itu tergolong tinggi. Nah, kalau yang di rumah pakai itu istri, ya sesuaikan dengan tinggi istri, jangan suami. Takutnya suaminya tinggi kan, nanti suaminya disuruh ngisi pulsa lagi. Jadi pas di sini ya kita ukurannya di sini. Nah, kalau melihat chargernya Wuling RIP itu kabelnya di sebelah kanan guys. Jadi patokannya ini, sehingga otomatis kabel powernya ada di sebelah kiri, sehingga MCB boxnya mau nggak mau naik ke sebelah kiri dari KWH meter. Nah, saya nggak tahu ya ini bisa dibalik apa enggak. Kalau ini bisa dibalik di switch, berarti bagusnya idealnya kabelnya keluar dari sini. Ini ada di sebelah kanan. Nah, dalam kasus ini mungkin idealnya dia nempel di pinggir. Tuh ke situ turun ke bawah, baru ke sebelah sini masuknya. Nih. Ya, ada lubangnya sih sebetulnya. Jadi ini mungkin bisa diputar balik. Gitu. Nah, ini ada di sebelah kanan. Ya, kalau ini aturan mainnya ya jangan beli yang inbow ya, beli yang outbow karena nggak bagus, nggak cocok juga. Ini kemarin kan karena tidak kompak aja ya pihak Aleoranya dengan pihak Wuling. Saya sudah sampaikan masalah ini di pihak Wuling ya, mudah-mudahan nanti ada perbaikan ya. Kita maklumin karena memang masih baru ya. Saya nggak tahu ini charger keberapa yang dipasang, jangan-jangan ini charger kedua lagi setelah yang Jakarta. Nah, jadi kita dapat MCB dan RCBO. Nah, sebetulnya MCB ini punya standarnya ya. Jadi ini hitungannya 1 nih guys. Ternyata MCB-nya hitungannya 2, bukan yang 1 ya. Kita kan pernah lihat yang 1. Jadi 2. Kemudian ini hitungannya jadi berapa ya kalau kita mentokin? Ini mungkin 4 ya jatuhnya ya. Karena ini kita hitung 2, nggak kita hitung 1. Kalau hitung 1 dia terlalu besar. Sehingga totalnya ada 6 ini guys kalau dimepetin ke sini. Ya, 5,5 lah ya. Sehingga kalau 5,5 nggak cocok pakai MCB box yang ukuran 4. Ya, nanti coba di browsing di internet ada yang ukuran 4 kok. Yang 6 ada, merek Presto yang 6 ada seingat saya. Tapi rata-rata dari 4 itu loncatnya ke 8. Kalaupun 8 yang ini jangan dicoak ya. Nggak manis jadi jatuhnya. Kalau bisa ya biarin sampai 7 kalau bisa ya. Kiri kanannya jangan dicowak, jadi taruhnya di tengah supaya nanti rapi. Oke, untuk ini kabel ini kita yang nyediain ya guys ya, bukan PLN ya. Ingat, ini yang nyediakan pemilik. Jadi orang PLN nggak mau. Orang PLN maunya masang cuma sampai sini saja, dari situ sampai sini. Ini memang kewajiban kita, terutama kalau kita bikin rumah sendiri ya. Bahkan kalau kita bikin rumah sendiri, MCB boxnya harusnya ada duluan gitu. Makanya bisa keluar SLO dan NIDI. Kemudian, nah ini idealnya sih sebenarnya pakai pipa guys. Idealnya pakai pipa. Nah itu ya standar yang ada di Hyundai yang tidak mungkin belum ya diterapkan di Wuling. Tujuannya apa? Supaya rapi. Ini juga klaim-klaimannya juga kan sebetulnya ukuran besar ya, ukuran untuk pipa, bukan untuk kabel seperti ini. Nah, nanti kalau pasangnya dari sini, nanti kabelnya lewat sini, itu harusnya pendek aja guys tuh ya, nggak panjang. Bahkan bisa aja dari sini larinya ke sini
ya, bukan lewat bawah. Oke, untuk tinggi apa namanya nih, chargernya silakan Anda sesuaikan aja dengan displaynya sama ini. Nah, misalkan ini kita pencet, nah kan pasti sebetulnya sama tingginya, walaupun menurut saya sih ini bisa lebih tinggi dikit ya, supaya setelah cabut dari sini langsung plok. Nah, ini masih agak lebih rendah. Apakah bisa? Bisa aja. Ini kan naik sedikit ya, ini naik sedikit. Walaupun kemarin masalahnya karena ada ini kan masangnya di slide ya guys ya, diturunin ke bawah. Nah, karena diturunin ke bawah memang harus ada space di atas sini dikit untuk dia naik turun dan untuk memasang maupun membuka. Jadi kalaupun ini bisa ya, ini jangan terlalu rendah ya, dekat sini. Jadi ini masih bisa naik ya, masih bisa naik. Nanti untuk dimensinya saya masukkan di description ya, ukurannya. Jadi kalian tinggal bikin labelnya aja nih, seperti contoh di kanan atas. Jadi nanti pada saat pihak PLN, pihak Haleora datang, mereka tinggal ngikutin pola yang sudah kita buat di dinding. Pakai apa itu ya, lakban isolasi atau apa gitu ya. Tuh, ada di sebelah kanan. Oke, itu aja guys review kita kali ini. Paling problemnya adalah display saja ya. Displaynya itu tidak kelihatan kalau siang hari. Meskipun menurut saya displaynya itu juga nggak wajib harus kelihatan pas siang hari, karena kita pasti ngincar diskon ya kalau pasang charger ini. Yang mana artinya kita ngecas itu pasti malam hari, nggak pernah siang hari. Kemudian terakhir, ini berbeda dengan Hyundai, dia tidak pakai kabelan. Memang ada kabelan, ada SIM card, ada WiFi. Tentunya kita harusnya pakai WiFi ya kalau mau enak ya, karena zaman sekarang memang sudah zamannya wireless. Kalau kita pakai SIM card, berarti kita harus rajin ngisi pulsa, beli paket khusus buat SIM cardnya. Silahkan dipilih. Tapi kalau kita pakai LAN, kita repot karena harus narik kabel. Di beberapa contoh di Hyundai dikasih paketan tambahan berupa apa itu namanya, WiFi extender ya. Jadi ada kabel LAN keluar, ditambah box WiFi extender. Coba tonton videonya Joshua ya, yang pakai begitu. Nah, problemnya kalau pakai WiFi extender, kita harus nyolok membuat stop kontak di sebelah sana. Nah, itu jadi jelek ya, karena nambah jadi 1, 2, 3, 4, jadi 5 jatuhnya nanti peralatan yang harus dipasang. Nah, kita pakai WiFi, berarti tolong dicek aja nih, pakai aplikasi handphone, sinyal strength-nya di dekat lokasi yang mau dipilih itu kenceng apa enggak. Idealnya ya kalau bisa sinyalnya yang kenceng ya, jangan sampai nanti internetnya putus, kita nggak dapat diskon. Oke, gitu dulu ya guys ya, review kita terhadap charger ini. Oh ya, ini kalau nggak salah IP ratingnya 55 ya, jadi kalau kena cipratan nggak apa-apa. Kalau box itu ya, kalau memang nanti kena cipratan, bisa dibelikan rumah-rumahnya itu ya, banyak di online. Ada yang model kayu, ada yang model plastik, supaya bisa melindungi jika dirasa perlu. Jadi dari pemasangan ini yang menurut saya belum maksimal cuma 2 ya guys ya. Posisi kabel idealnya di sebelah kanan ya, kabel listrik itu sebelah kanan. Kemudian keluar dari sisi kiri itu masuk langsung ke boxnya. Kemudian yang kedua yang menurut saya belum ideal adalah MCB boxnya harusnya yang outbow, jangan yang inbow. Mungkin kalau ada mau tambahan yang ketiga, idealnya pipa kabel itu dibungkus oleh pipa sehingga terlihat lebih rapi. Oke, begitu dulu ya video kita kali ini. Jika ada pertanyaan silahkan tulis saja di kolom komentar, saya akan coba bantu jawab sebisanya. Jika nggak bisa, mungkin teman-teman juga yang lain yang sudah mengalami bisa bantu ikutan jawab. Oke, sampai jumpa di video kita berikutnya.